Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Karena semua peserta narasumber memakai pantun, ada baiknya saya juga memberikan pantun. Ke perpustakaan membaca pustaka. Kita lupa sambil menulis catatan. Mari kita bahas bersama-sama tren riset privasi data dalam tren riset privacy dalam data digital zaman. Ya. Pada kesempatan siang kali ini saya akan mempresentasikan judul penelitian yaitu analisis tren riset privacy data di perpustakaan menggunakan studi bibliometrik dari basis data Scopus tahun 2016 sampai 2025. Kebetulan di sini penulisnya yaitu ada Bapak Dwi Fajar Saputra, Ibu Tamara, dan presentasi makalah saya sendiri Ita Silvia dari Universitas Negeri Jakarta. Oke, lanjut. Ya. Pendahuluan dari penelitian ini adalah ketika perpustakaan semakin mengadopsi teknologi informasi atau teknologi digital untuk meningkatkan akses dan layanannya, risiko terhadap pelanggaran privasi pengguna juga meningkat secara signifikan. Isu ini tidak hanya mencakup aspek teknis dalam perlindungan data, tetapi juga menyentuh dimensi etis. Kebijakan kelembagaan dan kepercayaan publik terhadap institusi informasi juga dimensi etis kebijakan kelembagaan dan kepercayaan publik terhadap institusi informasi itu juga dipertanyakan. Nah, dalam perkembangan riset mengenai privasi data ini di perpustakaan mengalami percepatan yang sangat signifikan, yaitu di antaranya 2016 sampai 2025, sehingga peneliti mengambil judul penelitian yaitu bagaimana tren riset mengenai privasi data di perpustakaan dalam kurun waktu 2016 sampai 2025. Kenapa 2016 sampai 2025? Karena pada waktu itu 2016 itu adanya pertemuan penelitian di negara-negara sehingga mereka baru pertama kali mengadakan memberikan jadi pada tahun 2016 itu dunia internasional sudah memberikan bagaimana peraturan-peraturan atau sedang berkembang untuk meneliti bagaimana privasi data itu digunakan. Ya, lanjut. Nah, ini adalah pernyataan penelitian dari maksudnya pertama, karena kita menggunakan bibliometri, yang pertama kita ambil jurnal mana yang memiliki dampak tertinggi dalam privasi data. Kemudian, yang kedua, siapa peneliti yang paling produktif? Selanjutnya, yang ketiga, apa kata kunci penulis yang sering digunakan? Yang keempat, afiliasi negara yang paling menonjol tentang topik privasi data. Yang kelima, apa tren penelitian privasi data di perpustakaan? Dan yang keenam, apa implikasi untuk penelitian masa depan? Ya, lanjut. Nah, ini adalah kita mengambil datanya dari Scopus. Kemudian yang di sampingnya itu adalah hasil dari memasukkan data itu ke dalam biblioshiny. Lanjut. Nah, ini adalah hasil diskusi jurnal mana yang memiliki dampak tertinggi berdasarkan topik privasi data di perpustakaan. Yang pertama itu adalah jurnal tertinggi IEE atau Transaction on Defense and Secure Computing sebanyak 14 dokumen. Mungkin ini terlalu kecil ya untuk dilihat Bapak Ibu. Terus yang kedua adalah jurnal plus one. Ya. Dan yang ketiga ada IEE Transaction on Information Forensic and Security sebanyak 5 dokumen. Ya, selanjutnya siapa peneliti yang paling produktif mengenai privasi data di perpustakaan? Nah, yang penulis yang pertama itu adalah Zhang X, memiliki 2 artikel. Kemudian di bawahnya ada Liu Ye dan Liu X.
Ini semua dicarikan melalui Biblioesa ini. Nah, selanjutnya, nah ini apa kata kunci penulis yang paling banyak atau yang sering digunakan? Yang pertama itu ada data privacy yang warna biru yang paling besar, itu adalah yang paling banyak digunakan oleh penulis. Kemudian ada kriptografi dan privacy. Kemudian ada libraries dan network security. Oke, selanjutnya. Nah, apa aplikasi negara yang paling menonjol tentang topik privacy data? Ini yang paling menonjol adalah di Cina. Ya. Selanjutnya, apa tren penelitian privacy data di perpustakaan? Nah, topik data privacy merupakan dua istilah utama yang sering konsisten muncul sejak tahun 2000 hingga 2023. Lanjut. Ya, ini apa implikasinya untuk penelitian masa depan? Ini hasil analisis tematik map memberikan panduan penting bagi arah pengembangan riset di masa depan dalam kajian privacy data in libraries. Pemetaan tersebut menunjukkan bahwa topik-topik seperti data privacy, crypto privacy, dan privacy telah berkembang menjadi fondasi utama yang menopang diskursus ilmiah di bidang ini. Oke, selanjutnya. Nah, ini ada clustering yang mungkin bisa digunakan untuk penelitian-penelitian selanjutnya. Oke. Kesimpulannya, analisis bibliometrik merupakan riset privacy data di perpustakaan selama 2016 sampai 2025 mengungkap bahwa isu ini berkembang dengan sangat pesat dan kecenderungan dominan pada pendekatan teknis, khususnya dalam ranah enkripsi, keamanan jaringan, dan teknologi privacy canggih. Temuan dari thematic mapping menunjukkan bahwa sejumlah tema inti telah mapan, sementara tema strategis seperti differential privacy by design, dan IoT berada pada posisi relevan, namun belum berkembang optimal, menandakan adanya celah riset yang potensial untuk dieksplorasi. Ya, kemudian keterlibatan negara-negara Asia seperti Tiongkok dan India menunjukkan pergeseran geografis pusat riset dengan kontribusi signifikan dari institusi teknologi tinggi. Ya, terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.